Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Gunawan, calon guru penggerak Kabupaten Garut, asal instansi mengajar dari SDN 3 Giriawas, Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang. Untuk pertanyaan pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik seperti schedule yang telah dilaksanakan sebelumnya. Masih pada bulan ini proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang ramah anak, sehingga anak akan merasa senang ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan pembelajaran. Itu 3 hal poin yang dilakukan selama 1 bulan ke belakang. Apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Yang menjadi rencana tindak lanjut sebelumnya yaitu berkomitmen dengan rencana tindakan positif yang sudah dilakukan selama 1 bulan ke belakang ini, dengan terus berinovasi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi dari hari ini. Itu prinsip. Pertanyaan yang ketiga, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian sementara yang diperoleh selama 1 bulan terakhir dari pendekatan ramah anak tersebut atau yang telah dilakukan, anak menjadi semakin aktif, berimajinasi, melakukan pembelajaran sesuai dengan potensi yang melekat pada jiwa anak tersebut, terbiasa dan mahir dalam menggunakan IT atau gawai, komputer atau laptop, dengan situasi pada kesempatan kali ini masih COVID-19. Apa pendapat rekan sejawat ketika Bapak meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran Bapak di kelas? Umpan balik mengenai praktik pembelajaran yang dilakukan sangat mendukung intinya dan mensupport terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh saya pribadi sebagai calon guru penggerak di SDN 3 Giriawas. Bahkan mereka berharap agar saya dapat memberikan ilmu yang didapat dalam pelatihan guru penggerak ini diterapkan ataupun disampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah. Dalam implementasi pembelajaran yang dilakukan tentunya secara luring maupun daring, model kombinasi yang dilaksanakan pada pembelajaran di SDN 3 Giriawas. Bagaimana Bapak meminta umpan balik dari rekan sejawat Bapak? Cara meminta umpan balik kepada teman sejawat yaitu dengan cara sharing ataupun bertukar pendapat ataupun berdiskusi yang tidak terikat ataupun tidak dalam artian di sini itu tidak resmi. Jadi kami dalam obrolan ketika istirahat ataupun ketika ada waktu-waktu luang, kami sering sharing, tukar pendapat ataupun berdiskusi mengenai aksi nyata daripada calon guru penggerak. Adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam meminta umpan balik tersebut? Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika mendapatkan umpan balik tersebut?
Mengenai tantangan, jelas dalam setiap langkah itu ada. Nah, di sini pun saya menyampaikan tantangan ada, terutama rekan sejawat yang kurang merespon. Dari 11 PTK yang ada di SDN 3 Giriawas itu tidak sepenuhnya, kadang-kadang bisa dilihat dari raut wajah dia kurang semangat merespon. Itu mungkin menjadi tantangan bagi saya. Kemudian perasaan, bagaimana perasaan ketika mendapatkan umpan balik? Tentunya ketika mendapatkan umpan balik saya merasa senang. Artinya komunikasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Umpan balik yang diberikan akan menjadikan dasar langkah-langkah perbaikan atau tindakan yang akan dilakukan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Bagaimana Bapak merespon umpan balik yang Bapak terima dari rekan sejawat? Setiap umpan balik yang saya terima dari rekan sejawat, tentunya saya mendengarkan, kemudian mencatat garis besar apa yang disampaikan. Untuk apa? Untuk menginspirasi tindakan ataupun langkah yang akan dilakukan ke depan. Karena umpan balik tersebut artinya reflektif dari kegiatan yang telah dilakukan agar kegiatan berikutnya itu semakin baik kembali. Bagaimana Bapak memposisikan murid dalam ekosistem belajar? Memposisikan murid dalam ekosistem belajar, di sini saya melakukan pendekatan ataupun mengedepankan pendekatan secara emosional. Layaknya seorang kakak kepada adiknya, layaknya seorang kakak yang menyayangi daripada adiknya, sehingga pembelajaran itu akan terasa siswa itu sangat bersemangat, kemudian tidak merasa canggung dan malu ketika sedang pembelajaran. Namun tetap pembelajaran ataupun murid menghormati guru, ya, posisi beliau seorang guru yang harus tetap dihormati dalam pembelajaran. Perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal interaksi dengan murid Bapak? Perubahan yang dapat saya rasakan dalam hal interaksi dengan murid, di mana tadi dikatakan mampu melakukan perubahan dalam hal interaksi dengan murid dengan metode pendekatan secara emosional, di mana di sana itu akan mampu menciptakan iklim pembelajaran yang menarik dan memberikan kenyamanan pada anak sehingga anak belajar terasa di rumah sendiri bersama keluarganya. Terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan harapan. Apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dari murid Bapak? Upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid tadi di awal sudah disinggung, yaitu untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada mereka sebagai peserta didik. Kemudian pembelajaran yang ramah anak sehingga anak merasa nyaman di dalam pembelajaran, serta memberikan kebebasan tentunya kepada anak untuk berekspresi, mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Bagaimana respon murid Bapak ketika Bapak meminta pendapat atau umpan balik terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk perubahan yang sudah Bapak lakukan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bulan lalu? Respon daripada murid yang saya mintai umpan balik itu sangat bersemangat. Mereka sangat bersemangat sekali ketika dimintai umpan balik terkait daripada proses pembelajaran. Perubahan tersebut diantaranya
yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada sang anak, di mana di sini saya memfasilitasi pembelajaran yang betul-betul merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada anak di dalam pelaksanaan pembelajaran, memberikan kesempatan kepada anak juga untuk menggali setiap potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Dengan memberikan kebebasan tersebut, kemudian keberpihakan tersebut untuk belajar sesuai dengan arahan yang tentunya saya bukan kendalikan mungkin, tapi arahkan, sehingga kebebasan di sini bukan berarti bebas segala-galanya, bebas untuk melakukan aktivitas dengan seenaknya, tidak seperti itu, tapi tetap berpedoman pada kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagaimana perasaan Bapak mendapatkan umpan balik dari murid? Kemudian bagaimana Bapak merespon umpan balik dari murid tersebut? Perasaan yang saya rasakan ketika mendapatkan umpan balik dari siswa saya sendiri, tentu saya merasa senang karena mereka betul-betul memperhatikan apa yang saya lakukan, sehingga evaluasi yang dilakukan ataupun hal-hal yang dilakukan umpan balik dari siswa saya tersebut, ya, saya jadikan landasan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran, karena jauh yang dirasa jika ingin sempurna. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar untuk menjadi yang terbaik, walaupun tadi dikatakan manusia jauh dari kesempurnaan karena sifat manusia al-mahalu khotawan nisyan, tidak luput dari kekurangan dan salah serta hilaf. Nah, bagaimana sekarang merespon umpan balik murid? Nah, yaitu dengan cara memberikan pujian. Dengan cara memberikan pujian serta ucapan terima kasih, mereka akan merasa sangat bahagia, akan merasa sangat senang sekali dengan kita memberikan pujian. Kemudian setiap umpan balik yang diberikan akan dijadikan modal untuk melangkah ke depan, modal untuk melakukan perbaikan-perbaikan, merefleksi diri untuk menciptakan, untuk merubah setiap perilaku negatif ataupun hal-hal yang salah, sehingga apa yang diharapkan oleh anak-anak, kemudian apa yang diinginkan oleh anak-anak yang ada pada diri kita menjadi lebih baik lagi, nilai positifnya menjadi lebih tinggi lagi terhadap pelayanan kepada mereka. Apa hal yang Bapak tindak lanjuti berdasarkan umpan balik dari murid Bapak? Setiap umpan balik yang positif, tentunya saya harus menjaga amanat serta kepercayaan yang telah diberikan oleh murid saya sendiri dengan terus melakukan perubahan-perubahan. Adapun umpan balik yang negatif, tentunya ini sudah menjadi catatan bagi saya pribadi, digarisbawahi agar kedepannya saya lebih baik lagi.